Tes. Pun, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nuruda 19 Blondong malam hari ini. Terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca syahadat, ikrar, dan doa mau belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nuruda 19 Blondong rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya zat yang kuasa memberikan rahmat, nikmat, anugerah, fadilah kepada kita semua. Bukan orang, bukan pemimpin, bukan juragan, bukan istri, bukan suami. Makanya kita patut bersyukur atas nikmat Allah itu setidaknya dengan berucap alhamdulillah. Orang yang bersyukur itu ditandai dengan terbukanya hati. Orang yang tidak bersyukur berarti dia menutup hatinya. Yang dimaksud dengan terbukanya hati yakni semakin ia mendekatkan dirinya kepada Allah, menerima apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW sampai kepada kita lewat para ulama, oleh para ustadz, mubaligh, bahkan bisa jadi oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh suami kita, oleh istri kita. Bersyukurlah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Terbuka hati. Lawannya kok bisa disebut syukur itu terbuka? Kan ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian itu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatmu. Dan sebaliknya ini, wala in kafartum, dan apabila kamu kufur,
atas nikmat-nikmatnya Allah, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Kafartum, kafaro, orang kafir itu sebutnya yang tertutup, yakni tidak mau menerima adanya Allah, tidak mau tauhid, tidak mau menerima esanya Allah. Kufur dia, sifatnya perilakunya kufur, orangnya kafir. Kafaro, kalau dalam bahasa Inggris cover. Nah, cover itu kan penutup. Bed cover, selimut itu ya, itu apa namanya, yang buat kasur itu bed cover, kata kafaro. Jadi lawannya tertutup adalah terbuka. Orang yang tidak mau bersyukur tertutup, orang yang mau bersyukur dia akan terbuka hatinya. Siapapun yang bicara dia akan mendengarkan, diambil mana yang baik. Yang menentukan endingnya adalah hatinya, karena hati itu kan rajanya. Ini adalah seolah-olah tubuh kita itu ada sebuah kerajaan, hati itu adalah sebagai rajanya, sedangkan prajuritnya tangan. Ini prajurit tubuh kerajaan di tubuh kita, tangan, kaki, mata, telinga, apalagi hidung. Itu adalah prajurit-prajurit. Yang menjadikan rajanya adalah hati. Kalau orang yang beriman, hatinya akan didekatkan kepada yang terbaik, taat kepada Allah, selalu menuju dekat cinta kepada kebenaran. Yakni diantaranya itu dia mau membaca ayat Al-Quran. Nah, orang-orang yang membaca ayat Al-Quran dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa baca Al-Quran tapi dia dibacakan orang lain. Saya tidak bisa tidak tahu artinya ayat-ayat Al-Quran, tadi dibacakan atau dibaca terjemahnya, lalu dia memahami, mengamalkannya, itu lebih baik. Rasul saja itu diperintahkan untuk membaca ayat Al-Quran. Rasul Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk membaca ayat Al-Quran, karena dengan membaca ayat Al-Quran maka akan didapatkan petunjuk mengenai apa masalah yang dialami. Kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu sifat dari Al-Quran, disebutnya Al-Furqan. Nah, kalau membaca terbata-bata berarti dia akan mendapatkan pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena yang pertama dia pahala bersabar untuk membaca itu, dan yang kedua mau membaca ayat Al-Quran. Nah, terbata-bata atau baru sedikit-sedikit tidak apa-apa. Baru saja tadi siang saya ngetes anak kelas 6 dari 28, satu orang tidak hadir, 27 yang bisa membaca teks Arab, bahasa Arab itu hanya ada 11. 4 dari 11 itu lancar. Yang 7 itu patah-patah. Yang lainnya wassalamualaikum. Oh, berarti itu saya mau ngetes tentang bacaan sholat. Ternyata memang modalnya harus bisa baca teksnya, hafal dia. Allahumma ba'id baini, karena sering mendengar, sering dibacakan ya, mungkin Mak Tini sering dengar di kelas saya karena berseberangan. Kalau pagi-pagi membaca ayat itu, membaca doa iftitah sampai salam, karena sering mendengar, hafal. Tapi begitu teksnya saya sodorkan, ini baca apa? Nggak tahu. Oh, berarti memang mengandalkan pendengaran. Tentaranya dia itu yang berfungsi untuk bisa bacaan sholat lewat pendengaran. Matanya kaitannya dengan melihat, terus ada otaknya untuk membaca, untuk bisa membaca belum. Hadirinallah,
Dari membaca ayat Al-Quran bisa jadi ada ketenangan. Begitu ayat Al-Quran, la tahzan, kamu nggak usah bersedih, kamu nggak usah berduka cita. Jadi ada motivasi, wala tayasu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu dari ayat Al-Quran itu dibaca juga dalam sholat. Wajib membaca ayat Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Wajib itu dibaca oleh orang yang sholat. Ketika orang yang sholat itu sungguh-sungguh, dalam ayat Al-Quran disebutkan itu dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Malam hari ini hari Selasa, tanggal 18 November tahun 2025. Pertemuan ke 250 bener kan? 250 ya. 250. Saya ambil judulnya, siapa yang sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini intermezzo dulu ya. Sekarang itu tanggal 18 November ada momen bersejarah ini bagi sebuah ormas di Indonesia yang besar, yakni Muhammadiyah. Sekarang itu tepat 113 tahun dari berdirinya organisasi masyarakat bernama Muhammadiyah. Ini selamat milad bagi yang merayakan dari simpatisan atau anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. 113 tahun ya. Ada yang usianya 113 tahun? Masih kurang ya. Mau sampai 113 tahun, Pak? Mau? Nanti siap, dalam ayat Al-Quran surat Yasin itu kan nanti akan dikurangi ya. Waman nu'ammir hunakisu fil khalqi, barang siapa yang dia itu ditambahkan umurnya itu, dia akan dikurangi penciptaannya. Bukan penciptaannya tangannya dibuntung, telinganya dicopot, matanya dilepas, enggak, tapi fungsi-fungsi dari anggota tubuhnya berkurang. Oke, kita masuk ke pertanyaan utamanya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, yakni Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Saya bacakan supaya dapat berkah majelis Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Statement dari Allah itu pasti benarnya. Pernyataan Al-Quran, pernyataan Allah itu bahwa sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pasti benarnya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak bisa berpaling atau tidak bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar? Kalau begitu sholatnya, pernyataan Allah itu salah. Bukan. Sekali lagi, ayat Al-Quran itu pasti benarnya. Sekiranya kok ada kasus orang yang suka sholat
sholatnya rajin, berjamaah di masjid di awal waktu, misalnya kalaupun tidak berjamaah, kok masih juga berperilaku ada perbuatan keji, perbuatan munkar dilakukan, ini saya harus tegaskan, bukan sholatnya yang salah, tapi orang itu yang belum aqimis sholah, mendirikan sholat. Dia baru sebatas mengerjakan sholat. Kalau dicermati ayat Al-Quran, itu tidak ada yang menyebutkan untuk sholat itu menggunakan kata amala. Amala itu artinya melakukan. Lakukanlah sholat, tidak. Tetapi dalam ayat Al-Quran ada sekitar 90 kali penyebutan ya. Itu menggunakan kata dasarnya qoma, yakumu. Qoma artinya berdiri, dirikanlah, menggunakan fi'il amr, kata perintah, dirikanlah. Aqimis sholah, tidak ada yang menggunakan i'malus sholah, lakukan sholat, tidak. Itu artinya ada perbedaan antara amala dengan iqomah, antara melakukan dengan mendirikan sholat. Kalau melakukan sholat, anak kecil bisa melakukannya, yakni dari mulai takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum. Anak kecil saya yakin bisa, tapi dia belum paham apa yang dia baca, apa yang ia ucapkan ketika sholat, maka ia baru sebatas melakukan sholat. Tetapi kalau ada orang yang mendirikan sholat, dia hadirkan hatinya, seluruh pikirannya untuk sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Disitulah menjadi miftahus sholat, kuncinya sholat. Begitu takbir Allahu Akbar, putus semuanya urusan dunia, fokus menghadap Allah. Makanya dulu ada istilah ihsan dalam sholat, yakni apa? Dia berbuat seolah-olah Allah, dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini Allah melihat dia. Sehingga ketika Allahu Akbar, dia tidak berani berbuat, berfikir, berangan-angan dalam sholatnya hal-hal yang negatif, apalagi maksiat. Kenapa? Dia malu kepada Allah. Kenapa malu kepada Allah? Karena Allah itu maha tahu. Allah maha tahu apa yang ada, apa yang diperbuat oleh dirinya saat itu ataupun sebelum-sebelumnya. Maka ketika dalam sholat kok mikiri sing liyane, izin oleh Allah, malu pada Allah. Ini kelihatannya aja bajunya putih, belum tentu hati atau perilakunya putih bersih. Maka ia ihsan dalam sholat. Maka hadirin Quran surat Al-Ankabut tadi menyebutkan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tanha ini menggunakannya fi'il amr, fi'il mudhari, artinya dia berkesinambungan, berkelanjutan, ada usaha. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, apa itu perbuatan keji atau fahsya? Kemudian apa itu perbuatan munkar? Kalau di bulan puasa itu istilah fahsya itu sering dibahas karena kaitannya dengan beribadah puasa, harus menahan. Yang dimaksud dengan perbuatan keji atau fahsya, segala dosa besar dan sifatnya hina, misalnya berzina, yakni perilaku yang didorong oleh dominasi hawa nafsu. Itu perbuatan fahsya. Sedangkan perbuatan munkar, yakni segala maksiat, bentuk ketidaktaatan kepada Allah berupa kejahatan yang
diingkari oleh akal sehatnya sendiri, oleh hati nuraninya sendiri sebagai fitrah manusia. Misalnya perbuatan munkar itu adalah nyolong, mencuri, kemudian secara lisan bohong. Itu munkar. Maka kalau ada orang yang masih suka bohong, masih suka mencuri, padahal dia suka sholat, bukan sholatnya yang masalah, tapi dianya belum mendirikan sholat. Jika seseorang itu sungguh-sungguh mendirikan sholat, maka dia akan menjaga tentara di tubuhnya. Matanya ia akan jaga, hidungnya dia akan jaga, mulutnya dia akan jaga, telinga dia akan jaga, tangan, kaki, hatinya akan dia jaga. Syukur-syukur kalau dia mampu dari sholat ke sholat, ingat terus, ingat dengan sholatnya yang terakhir, yakni apa? Bacaan ketika sholat. Jangan sampai munafik, jangan sampai bermuka dua. Ketika sholat dia seolah-olah butuh Allah, ketika sholat dia seolah-olah orang baik, tetapi begitu di luar sholat dia mengingkari kebaikan ketaatannya ketika waktu sholat. Maksudnya begini, contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Waktu sholat dia mohon kepada Allah agar Allah menunjukkan jalan yang lurus. Itu kan berarti apa? Konsekuensi atau akibat dari ucapan itu, dia harus selaras dengan diucapkan dalam hati dan perilaku tentara tubuhnya itu. Tadi kan saya minta kepada Allah tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang lurus. Ini ada masalah, ini ada problem dalam kehidupan di rumah tangga misalnya, atau secara ekonomi. Secara ekonomi, wah ini saya kalau misalnya biasa-biasa aja, nggak nyolong, repot ini, saya nggak bisa bertahan hidup. Berarti dia mengingkari dengan permintaannya ketika dalam sholat. Berarti sholatnya tetap benar, cuma di luar sholat dia yang mengingkari sholatnya itu sendiri. Yang harus ditegaskan, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya, itu pasti benar, mutlak benarnya. Perilaku ada orang yang sholat tapi kok masih berbuat keji dan munkar, bukan sholatnya tapi orangnya. Min asari sujud, dari bekas-bekas sujud. Orang yang ada bekas sujud itu, asari sujud, bukan ditandai dengan hitam, ada bagian hitam di kulit dahinya, tetapi ada bekas dia sholat ditunjukkan dengan perilaku ucapannya. Tadi dibilang nggak boleh bohong, kalau bohong untuk kebaikan. Ya, bohong untuk bohong itu hanya ada dua yang dibolehkan. Bohong untuk menyelamatkan atau mengamankan nyawa orang lain yang sama muslim. Yang kedua, bohong di rumah tangga untuk memuji pasangannya, untuk keharmonisan. Yang pertama contohnya ini bohong nih, untuk menyelamatkan jiwa orang. Misalnya ini, saya tahu rumahnya Pak Pur. Ada orang tanya, Pak, tahu rumahnya Pak Pur? Saya tidak langsung jawab tahu, tapi saya tanya dulu, ada apa ya Pak? Saya arep bunuh Pak Pur, misalnya itu ya, karena Pak Pur telah gini. Saya tahu Pak Pur, saya tahu rumahnya Pak Pur, tapi saya bohong. Maaf saya nggak tahu namanya Pak Pur . Itu bohongnya saya, itu untuk kebaikan, untuk menyelamatkan Pak Pur. Ini contoh ya Pak Pur ya, ini contoh aja ini mah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini, kalau dulu MZ ya, pernah saya mendengar di MZ itu, kalau ada seorang istri masak kemudian rasanya tidak pas, maka sikap si suami itu tetap memujinya.
waktunya mungkin keasinan, tetap dibilang cukup ya, nggak manis gitu ya, pokoknya enak. Meskipun dalam batin, aduh kapok misalnya, tetap itu bohongnya untuk menyenangkan hati istri. Perjuangan loh memasak itu, bapak-bapak ya, memasak itu perjuangan ya. Belum tentu, meskipun bapak-bapak ya bisa masak ya, belum tentu sekuat sehebat seorang istri kalau masak ya. Istri masak itu kan bisa sambil nyuci piring, bisa ya, kadang nyapu, itu luar biasa itu. Nah saya tetap harus fokus, masak ya masak aja, nggak usah disambi-sambi apa harus nyapu, harus cuci piring, ya fokus ya. Masak godok mie aja, saya ditunggu kok, nggak yang lain. Kalau istri itu bisa sambil ya nyapu, ya nyuci piring, ya masak dan lain-lain. Oke. Jangan pernah saya bikin kopi, tahu lupa gulanya, gimana enak, bukti katanya ini tanggal berapa ini kan uang habis, nggak ada gula. Wah. Kopinya pahit. Ya. Itu mah di rumah tangga ya, setiap orang ada kisah-kisah seperti itu ya. Apalagi sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Berarti masih huruf U-nya masih luas ya. Istri itu masih luas. Begitu tanggal 20 agak lurus itu ya bibirnya. Begitu tanggal 21 ukuran sampai 30 itu 31, jadi melengkung seperti huruf N ya, mencucu nantinya. Jadi, tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah tetap smile ya. Apapun masalahnya tetap senyumin aja ya. Kata Dewa 19 itu hadapi dengan senyum ya. Tapi kalau senyum terus dikiranya orang yang murah senyum ya. Jadi ada dalam sebuah hadis ini, seseorang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya ada seseorang yang dia itu terkenal dengan disebutkan sholat. Maksudnya dia itu suka sholat, dia itu suka puasa, dia itu suka sedekah. Tetapi dia itu suka menyakiti tetangganya lewat mulutnya. Apa kata Rasul? Rasul lalu menjawab, dia di dalam neraka. Si orang yang disebutkan suka sholat, suka puasa, suka sedekah, mulutnya itu melukai hati tetangganya, kata Rasul, dia itu di dalam neraka. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya si fulan itu yang dikenal sedikit berpuasa, jarang berpuasa, sedekahnya pun sedikit, sholatnya juga pas-pasan, tapi dia itu suka sedekah secuil itu ya, sedikit dari keju." Ada zaman kan keju adanya ya. "Dan tidak menyakiti hati tetangganya lewat lisannya." Kata Rasul, dia dalam surga. Dia di dalam surga. Ini pelajarannya memang kaitannya dengan hak bertetangga ya, adab atau etikanya bertetangga. Di antaranya adalah jangan sampai lisan kita itu menyakiti hati tetangga. Namun dalam kaitannya materi ini yaitu apa? 2 kali kata sholat ini kan disebutkan. Orang yang sholat itu bisa di dalam neraka. Orang yang jarang sholatnya maksudnya nggak keren-keren amat gitu ya, tapi dia bisa masuk surga. Yaitu tadi dia suka sholat tapi masih suka nyakitin tetangga. Hati-hati nih, fafinnar, maka dia itu dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Ada orang yang sholatnya biasa aja, jamaah ya kadang-kadang pas lagi mood jamaah ya mangkat yang masjid, ini orang ya wes ning omah. Tetapi dia tidak menyakiti hati aja, nyaman aja. Maka kata Nabi, dia dalam surga. Yang bagus lagi adalah dia suka sholat, dia suka sedekah, dia suka puasa, dan tidak menyakiti hati tetangga lewat mulutnya. Itu yang bagus ya. Hadakumullah. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, mengapa sholat bisa dikatakan dapat menahan pelakunya dari perilaku keji dan munkar?
Ya, tadi diulangi lagi. Kenapa kok bisa demikian? Disebutkan bahwa karena kalau tadi dikaitkan dengan ayat tadi, di dalam sholat itu terdapat bacaan ayat Al-Quran. Ya, ini apa? Dalam Al-Quran itu kan dapat menjadi peringatan. Saya ambil contoh tadi surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Coba kalau dari bismillah sampai waladhdallin itu dia terapkan, maka sholat yang ia lakukan benar-benar bisa menjadikan dirinya bebas atau menghindari perilaku keji dan munkar. Makanya surat Al-Fatihah itu kan dulu ngajinya sampai berapa kali pertemuan itu. Masih ingat nggak Bapak Ibu ya? Saya nggak begitu ingat semua apa yang saya sampaikan, tapi catatan di buku saya itu ada. Pertemuan ini, tanggal ini, materinya ini saya sampaikan secara garis besar. Nah, sekarang saya berpikir ini agak rapih. Maksudnya agak rapih itu saya ketik. Kalau kemarin kan saya tulis di buku pakai tulis tangan. Kadang saya baca lagi, ya Allah, ini tulisannya tintanya itu apa? Bleber atau apa namanya? Jadi blobor apa ya? Jadi tembus itu loh tintanya. Jadi antara bagian sini dengan sini itu ketutupan. Saya nulis di sini ininya. Wah, ini berarti kurang jos. Mungkin pulpennya yang murahan ya. Sekarang kalau saya sempatkan, saya ketik. Sudah dirapikan. Begitu saya meninggal ya, siapa tahu suatu saat ada orang yang mau memanfaatkannya. Oh, ini loh saksinya Pak Ud dulu pernah ngisi ngaji ini toh. Ini saya jurus 450 pasolatan Selasa 18 November 2025. Bisa dibukukan itu. Ya, bisa dibukukan memang. Kalau enggak lewat filenya juga ada ini. Jadi sekarang itu prinsipnya ada orang gini. Ada orang yang materi itu pelit. Materi kajian kalau saya silahkan diambil. Di fotokopi silahkan, kalau mau sopainya juga silahkan. Nah, kenapa saya harus pelit-pelit? Itu kan materi saya sudah belajar, sudah menyusun eman-eman. Bagi-bagi ilmu itu tidak akan ada ruginya. Kalau malah tambah ya. Kan sahabat Ali itu apa perbedaan ilmu dengan harta? Kalau harta kamu bagikan bisa berkurang, tapi kalau ilmu kamu bagikan bakal bertambah. Saya menyampaikan ini, siapa tahu yang sampaikan lupa. Tapi begitu disampaikan misalnya ke salah satu jamaah di sini masih ingat, lalu ketika saya lupa diingatkan lagi dari orang yang dulu ikut ngaji. Ingatkan gitu. Oke. Kembali lagi terus di sini dalam ayat Al-Qur'an surat Maryam. Hati-hati ini, jangan sampai menyepelekan salat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat. Quran surat Maryam. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat yaitu ia meremehkan kewajiban salat meskipun dia menunaikan salat. Salat ning ora salat. Dia salat hanya sekedar melakukan, belum mendirikan. Yang ngomong saja itu belum tentu mendirikan salat. Buktinya apa? Beberapa kali itu salat jamaah terlambat. Padahal tahu ilmunya, datang lebih awal, di awal waktu berjamaah, sebisa mungkin tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, itu jelas pahalanya. Tapi yang ngomong aja ini masih kadang-kadang terlambat. Apalagi kalau subuh. Subuh itu udah pede banget, sudah pertengahan sawah, mules balik kanan. Ya, itu kalau pas pagi ya. Kalau maghrib ya ada aja ya kok. Nah, itu mudah-mudahan ini jadi pengingat kita semua. Berangkat lebih awal ya. Kalau bisa sholat tahiyatul masjid, kalau ada qobliyahnya dilakukan. Minggu kemarin kan bagaimana qobliyah zuhur ya 4 rakaat. Kalau bisa lakukan. Hadiratullah. Jadi orang yang sholat dimenyanyikan sholat itu dia hanya
melakukan sholat, tidak memenuhi syarat sahnya sholat, kewajibannya sholat. Khusyuk hatinya belum dapat, baru sekadar lisan membaca aja, gerakan ya dilakukan aja, belum ada sampai ke khusyuan. Istilahnya itu belum connect dengan Allah. 3-4 menit lagi. Kemudian ini ada, saya sampaikan sebuah hadis, saya artikan aja ya. Dari Nabi SAW bahwa ia pada suatu hari menyebut tentang sholat. Maka ia berkata, barang siapa yang memelihara sholat, ia akan memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan ia kelak pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Itu hadis ini hadis riwayat Ahmad, dan mengingatkan kita, dulu pernah saya sampaikan, sholat itu sebagai burhan, sholat sebagai cahaya. Di materi-materi yang dulu sudah saya kupas ya. Nah, kalau kita bisa memelihara sholat, kita akan mendapatkan cahaya, kemudian menjadi burhan kelak di akhirat, menjadi saksi bahwa kita itu pernah sholat selama hidup di dunia. Kemudian ada lagi, ini peringatan untuk kita semua. Ada istilah ahlul kitab dan ahlul laban. Akan rusak, binasalah sebagian dari umatku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ahlul kitab itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Sedangkan lalu siapa lagi ahlul laban itu wahai Rasul? Rasul menjawab, ahlul laban adalah mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Bakal ada 2 golongan, ahlul kitab dan ahlul laban. Ahlul kitab di sini itu adalah dia mempelajari Al-Quran tapi semata-mata untuk berdebat dengan sama mukmin. Tujuannya untuk kesombongan, untuk menunjukkan intelektual, kecerdasan, pemahaman. Jadi diskusi atau debat itu dia merasa bisa. Itu orang yang ahlul kitab. Belajar Al-Quran itu bukan untuk diamalkan, untuk disebarkan kepada orang lain, tapi untuk egois dia, menunjukkan kesombongan. Woi, aku yo iso hafal 30 juz. Kamu apa? Seberapa juz? Saya 30 juz. Sebutkan. Juz Al-Fuqat, juz enggak ya. Itu karena ahlul kitab. Sedangkan ahlul laban itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Laban, tahu nggak artinya laban? Ini agak saru ya. Laban itu ini bagian depan dada ya, ibu-ibu ya. Ahlul laban. Jadi hawa nafsu disimbolkan dengan, mohon maaf ya, payudara. Ahlul laban. Jadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Itu akan ada nanti. Saya liku ummati, bakal hancur umatku gara-gara 2 golongan ini. Hadirinkumullah. Ini cukup bukan? Belum. Nah, ini ada beberapa kata ini. Saya mikir agak lama ini. Salat menegakkan jiwa. Dari sujudnya lahir kekuatan menolak setiap gelapnya maksiat. Barang siapa menjaga salatnya, Allah menjaga hatinya dari langkah-langkah mungkar. Ketika sujudmu dalam, maksiat menjadi jauh. Cahaya solat memadamkan gelapnya dosa. Solat bukan sekedar gerakan. Solat itu benteng yang meruntuhkan keji dan menegakkan nurani. Dalam setiap rakaat solat, Allah menuntun langkahmu menjauhi maksiat yang menjerumuskan. Hati yang hidup dalam solat tidak mudah ditarik oleh godaan
yang menggelapkan jiwa. Salat itu bisa memperhalus hati, memperkeras tekad, menjauhkan dari segala yang mengotori hidup. Salat adalah cahaya. Ini yang ada di hadis terakhir. Salat adalah cahaya, dan di bawah cahaya itu maksiat tidak akan menemukan ruang. Saking terangnya tidak ada lagi bisa maksiat. Salat sebagai nurun. Saat salat menjadi nafasmu, maka perilaku keji dan mungkar bakal hilang. Dia kehilangan jalannya di dalam hati kita. Itu poin-poin penting dari salat. Ya, siapa salatnya yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang khusyuk, orang yang melakukan dengan khusyuk, menghadirkan hatinya. Apa yang ia ucapkan, ia gerakkan dalam salat, ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa semoga semua kita itu, baik yang mendengarkan, menyimak Mustami di dalam masjid ini atau yang di luar atau di rekamannya Mas Sandy di YouTube, itu menjadi orang-orang yang benar-benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salatnya bersinar, salatnya benar-benar sebenar-benarnya salat. Bareng-bareng ya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Nggih, monggo. Salat qabla zuhur itu 4 rakaat boleh dilakukan 1 kali salam atau 2 kali? Maksudnya 1 kali atau 2 gitu? Ya. Boleh 4 sekali salam atau? Oh iya. Ya. Di hadisnya itu menyebutkan Rasul itu Siti Aisyah ya melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Cuma tidak disebutkan detail 2 atau 4 langsung. Tetapi secara umum merujuk bahwa sholat yang 4 rakaat dilakukan bisa dengan 2 rakaat, bisa langsung 4 rakaat. Jadi bapak-bapak kalau misalnya ada orang kok sebelum zuhur, itu kok sholat sunnahnya 4 rakaat. Oh, berarti dia sedang sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, bukan mendahului zuhur ya. Jadi boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Nggih, ngeten nggih Pak Sudir. Yang lain ibu-ibu? Cukup ya? Ya alhamdulillah, ini sebelum azan biar pas nggih. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.